Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai koneksi antar materi modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah salah satu peserta PGP Angkatan 7 dari Kabupaten Pasuruan. Nama saya adalah Ratna Sari Dewi dengan fasilitator Bapak Sudiarto dan pengajar praktiknya adalah Ibu Marisa Agus Susanti. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai koneksi antar materi pada modul 3.3 ini, kita harus tahu mengenai tujuan pembelajaran khusus terlebih dahulu, yaitu tujuan pada kali ini CGP dapat melakukan koneksi antar materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Agar pembahasan kita lebih tepat sasaran dan tidak melebar kemana-mana, kita akan diberikan pertanyaan pemandu saat melakukan refleksi. Kita masuk pada pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini? Ketika saya mempelajari materi pada modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, saya merasa bahwa materi ini sangat menarik karena setiap upaya program yang dilakukan sekolah memiliki tujuan muara yang jelas, yakni mencetak generasi yang berprofil Pancasila. Selain itu, materi pada modul ini memberikan pengalaman yang baru untuk saya dalam mendesain program apa yang digemari murid yang berguna untuk membentuk karakter murid menuju profil pelajar Pancasila serta membentuk kepemimpinan murid. Kita masuk pada pertanyaan pemandu kedua. Apa intisari yang Anda dapatkan dari modul ini? Yang saya dapatkan pada modul ini yaitu kepemimpinan murid atau student agency adalah kemampuan murid untuk mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan pendapat serta gagasan, mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya. Melalui suara, pilihan, dan kepemilikan inilah, murid kemudian mengembangkan kapasitas dirinya menjadi seorang pemilik bagi proses belajarnya sendiri. Dengan menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, maka secara bersamaan kita sebenarnya juga sedang membangun karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selain itu, pada modul ini kita juga belajar mengenal komunitas dan stakeholder di luar sekolah yang sebisa mungkin dirangkul dan dilibatkan pada setiap program sekolah guna memaksimalkan manfaat dari program yang telah direncanakan. Pertanyaan pemandu ketiga, apa keterkaitan yang dapat Anda lihat antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya? Nah, berikut ini adalah keterkaitan antar materi yang saya buat dengan sederhana agar lebih mudah dipahami. Dari kita pertama kali mengikuti program guru penggerak ini, ada 3 modul yang harus kita pelajari. Masing-masing modul memiliki subpokok yang berbeda. Di modul 1 kita akan belajar 4 subpokok, di modul 2 kita belajar 3 subpokok, dan di modul 3 kita juga belajar 3 subpokok. Kesemuanya itu saling memiliki keterkaitan sehingga membentuk suatu pengetahuan yang utuh, tentunya untuk mengembangkan kepribadian kita sebagai guru demi tercapainya pendidikan di Indonesia untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Pada modul 1 juga dibahas tentang nilai dan peran guru penggerak, visi misi guru penggerak, dan budaya positif. Dalam modul 1 tersebut, calon guru penggerak diarahkan agar mampu memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dan melakukan refleksi kritis atas korelasi nilai-nilai tersebut dengan konteks pendidikan lokal maupun nasional pada saat ini. Mampu menjalankan strategi sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter dengan budaya positif. Mampu mengembangkan dan mengkomunikasikan visi sekolah yang berpihak pada murid, kepada guru dan pemangku kepentingan lain.
mengartikulasikan nilai-nilai bersama dari guru penggerak dalam membangun identitas nasional dan memberdayakan komunitasnya, memahami dan menunjukkan kesediaan untuk mempraktekkan peran-peran guru penggerak, menerapkan prinsip-prinsip pengembangan dalam menggerakkan komunitas, mengembangkan visi yang lebih jelas mengenai murid merdeka, dan pemangku kepentingan dalam mendukung ekosistem pembelajaran di sekolah yang tentunya berpihak kepada murid. Sedangkan di modul 2 itu kita mulai membahas hal-hal teknis terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan praktik coaching. Nah, pada modul 2 ini calon guru penggerak diarahkan untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang berbeda, menjadi teladan dalam melakukan praktek-praktek reflektif dalam pembelajaran bagi komunitas pendidik di lingkungan sekitarnya, mengelola aspek sosial dan emosional dalam berperan sebagai guru, menerapkan pembelajaran sosial dan emosional dalam lingkup kelas, lingkungan sekolah dan komunitas, mampu melakukan praktik komunikasi yang memberdayakan sebagai keterampilan dasar seorang coach, serta mampu menerapkan praktik coaching dalam komunitas sekolahnya. Setelah menelaah materi dari modul 1 hingga modul 2, dapatlah ditarik suatu benang merah kaitan antara konten materi mulai dari modul 1 hingga modul 3, yaitu tentang pembelajaran dengan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah, diupayakan agar berpusat, berpihak, dan berdampak pada murid, di mana guru sebagai seorang pemimpin transformasi pendidikan di level mikro mengupayakan untuk membangun ekosistem sekolah yang mendukung tumbuh kembang peserta didik, baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Disitulah peran yang dimiliki oleh guru penggerak, yaitu berupaya untuk melakukan terobosan, inovasi, dan transformasi pembelajaran dan pendidikan melalui pembangunan ekosistem sekolah yang kondusif dengan memanfaatkan secara jeli sumber daya yang ada dan dimiliki oleh sekolah tersebut. Materi-materi yang diberikan pada pendidikan guru penggerak ini sangat membantu CGP sebagai calon guru penggerak dalam program Merdeka Belajar yang akan berperan sebagai teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan di sekolah, pelatih bagi guru lain untuk mengkreasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, guru yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, guru yang senantiasa aktif mengembangkan diri, menjadi pengajar kreatif, menjadi motivator dan fasilitator bagi peningkatan prestasi akademik murid, mempelajari dan mengikuti rangkaian kegiatan dalam program pendidikan guru penggerak merupakan bekal berharga bagi penulis untuk melakukan aksi nyata perubahan, tak hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk ekosistem pendidikan di sekolah. Selanjutnya masuk pada pertanyaan pemantik keempat. Nah, setelah melihat keterkaitan antara modul ini dengan modul-modul lainnya, jelaskanlah perspektif Anda tentang program yang berdampak positif pada murid. Bagaimana seharusnya program-program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program-program tersebut dapat berdampak positif pada murid. Dari rangkaian di atas, terlihat sekali keterkaitan antar modul. Mempelajari modul-modul yang ada pada Diklat, CGP akan memberikan arah terwujudnya visi pendidikan Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan Ki Hajar Dewantoro yang tersurat dalam filosofinya. Dan kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa penyusunan program yang akan dijadikan oleh sekolah perlu mempertimbangkannya dengan matang agar dapat memberikan dampak yang positif bagi peserta didik. Dari sini terlihat peran guru sangat besar untuk mengembangkan diri untuk meningkatkan kualitas murid melalui program tersebut. Dengan perannya, guru menyusun program dengan mempertimbangkan suara murid, direncanakan melalui tahapan bakja, dilaksanakan dengan melibatkan peserta didik secara langsung, dan setelahnya dievaluasi melalui 9 langkah tahapan pengujian dan pengambilan keputusan. Berdasarkan langkah program yang direncanakan, sekolah akan memberikan dampak yang positif pada peserta didik. Dari hal tersebut, saya sebagai guru penggerak harusnya dapat mengimplementasikan suara murid
untuk menyusun suatu program yang nantinya saya harapkan ke depannya akan memberikan dampak positif kepada murid. Program tersebut adalah pengadaan ekstrakurikuler pramuka. Sekolah membuat rencana pelaksanaan, melibatkan murid dalam membuat program kegiatan yang disukai yang diimplementasikan pada latihan rutin. Dari program ekstrakurikuler inilah diharapkan dapat membentuk kepemimpinan siswa melalui suara, pilihan, dan kepemilikan, serta berdasar pada profil pelajar Pancasila. Demikian tadi paparan dari koneksi antar materi modul 3.3. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru semuanya. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.